Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah riset operasi kali ini, kita akan mempelajari metode assignment atau metode penugasan. Kenapa ini penting? Karena kita sering dihadapkan pada uh, orang per orang terhadap suatu pekerjaan. Si A lebih cepat mengerjakan pekerjaan satu dibandingkan si B. Tapi si B bisa lebih cepat mengerjakan pekerjaan dua dibandingkan si A. Nah, sehingga kita perlu memberikan penugasan untuk masing-masing orang terhadap satu bidang atau pekerjaan tertentu. Nah, ini bisa dikerjakan dengan metode assignment atau penugasan. Ya, jadi seringkali kita dihadapkan penugasan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, pertanyaannya seperti ini. Ya, kita sering dihadapkan misalnya si A, semua orang pasti bisa menghitung uang. Pasti semua orang bisa menghitung uang. Tapi yang paham tentang akuntansi tidak semua. Ya, sehingga bisa jadi si A yang paham akuntansi bekerja lebih cepat dibandingkan si B yang hanya misalnya lulusan manajemen keuangan, manajemen lah, yang dibandingkan si A yang akuntansi. Nah, berarti si A lebih cocok untuk pekerjaan sebagai bendahara dibandingkan si B yang harus dijadikan bendahara. Nah, ini kita memberikan penugasan yang berbeda-beda. Perlu memberi posisi yang tepat bagi orang tersebut untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat. Karena dari posisi tepat dari seseorang, ya itu akan menghasilkan konsekuensi. Pertama adalah konsekuensi waktu. Ya, jangan sampai kita menyerahkan pekerjaan bukan pada orang yang tepat sehingga apa hasilnya? Waktunya lama. Ya. Nah, terus biayanya tidak murah. Ya, karena kerjaan itu kan harusnya selesainya hari ini, tapi karena tidak tepat orangnya mungkin bisa jadi 3 hari kemudian, ya, sehingga butuh biaya yang lebih mahal, ya, sehingga dituntut biaya yang murah, pekerjaannya baik dan tepat dan sebagainya. Nah, ini metode penugasan adalah untuk perencanaan suatu pekerjaan untuk posisi atau orang-orang tertentu, ya. Kita lihat di sini ya, seorang pelatih renang, ya ini contoh soalnya. Seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan dalam lomba 400 meter gaya ganti perseorangan. Kita lihat kata kuncinya di situ adalah 4 orang perenang atau 4 orang atau 4 manusia SDM gitu ya, yang akan diterjunkan dalam lomba 400 meter gaya ganti perseorangan. Artinya tujuannya sama 400 meter. Tapi ganti perseorangan, ada gaya ganti perseorangan. Berarti tiap orang memiliki gaya renang yang masing-masing. Semuanya bisa melakukan gaya ganti perseorangan ini ya, tapi belum tentu tepat dan cepat. Nah, semua perenang dapat berenang dalam setiap gaya tadi ya, baik gaya punggung, dada, kupu-kupu, bebas dan sebagainya. Nah, waktu dalam detik yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang ditentukan tampak pada tabel berikut. Ya, sehingga nanti kita harus menentukan alokasi gaya yang harus diberikan pelatih pada tiap perenang agar total waktunya minimum. Jadi contoh seperti ini pada tabel. Kita lihat pada tabel. Semua perenang ya, ini masing-masing perenang bisa semua gaya. Baik gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu maupun gaya bebas. Tapi kita lihat di sini. Ini adalah tabel waktu ya. Jadi tadi konsekuensinya adalah waktu. Bisa juga nanti kita lihat tergantung konteksnya. Kalau di sini waktu, ya berarti kita ini adalah semuanya adalah waktu. Tapi kalau konteksnya rupiah, berarti adalah rupiah minimum biaya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Perenang satu bisa menyelesaikan bisa melakukan gaya punggung itu 65 detik. Ya, dada 73 detik, gaya kupu-kupu 62 detik dan gaya bebas 57 detik untuk gaya ganti perseorangan 400 meter. Jadi kita lihat di sini, perenang satu itu sangat cepat pada gaya bebas. Logikanya kan seperti itu ya. Untuk menyelesaikan 400 meter renang. Renang 2 itu 67 detik, dada 70 detik, kupu-kupu 65 detik, bebas 58 detik. Ya. Nah, renang 3 ya, kita lihat di sini juga gaya bebas yang paling cepat ya. Renang 4 juga terlihat dari semuanya ini gaya bebas yang paling cepat. Tapi kan kita tidak mungkin semuanya diberikan gaya bebas karena masing-masing harus memiliki gaya renang masing yang berbeda ya, tidak mungkin semua yang diberikan gaya bebas. Nah, dari sini terlihat gaya bebas hanya dimiliki oleh perenang 3 yang paling cepat gitu ya. Dari antara 4 perenang hanya perenang 3 yang memiliki gaya bebas paling cepat. Nah, ini terlihat mudah kalau kita melihat tabelnya seperti ini. Tapi kalau
tabelnya banyak, ya, pekerjanya banyak, atau perenangnya banyak, atau gayanya banyak, kita akan mengalami kesulitan. Ya, kalau dengan cara seperti ini kita bisa lihat, perenang 3 itu ya gaya bebas, perenang 2 itu ya gaya kupu-kupu, perenang 3 perenang 1 itu adalah gaya kupu-kupu gitu ya. Gaya perenang apa? 2 itu ya apa namanya? Gaya mana nih? Kita lihat di sini. Yang paling cepat ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Tapi kan ini akan sulit gitu ya, akan sulit. Bagaimana menentukan masing-masing gaya oleh masing-masing perenang. Ya, sehingga perlu metode penugasan. Jadi kita lihat di sini ini datanya ya, yang akan kita coba olah ya. Lihat di sini ya tadi ya. Tadi kan gaya punggung 65 detik, gaya dada 73 detik, gaya kuku-kuku 62 detik, gaya bebas 57 detik oleh perenang 1 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ini tabel awal tadi ya, saya sederhanakan seperti ini. Dan yang paling kanan ini kita cari ya, kita cari adalah mana dari masing-masing perenang ini yang paling cepat ya. Ya, perenang 1 paling cepat gaya bebas, perenang 2 paling cepat gaya bebas dan seterusnya. Nah, artinya apa? Nilai yang paling kecil. Kita cari dulu nilai yang paling kecil dari masing-masing perenang. Ya. Ternyata berkumpul di gaya bebas tadi. Nah, ini menjadi pengurang. Pengurang untuk apa? Pengurang untuk dari masing-masing gaya. Ya, kita lihat di sini. Kurangkan tiap baris dengan elemen terkecil. Ini adalah elemen terkecilnya atau nilai terkecilnya. Ya, jadi 65 dikurang 57. Ya, hasilnya 8. Ya. 73 dikurang 57, hasilnya 16. 62 dikurang 57, hasilnya 5. 57 kurang 57, hasilnya 0. Seperti itu. Dan seterusnya ke bawah. Ya, 67 kurang 58, hasilnya 9. 70 dikurang 58, hasilnya 12. 65 kurang 58, hasilnya 7. 58 kurang 58, hasilnya 0. Dan ini kita terus lakukan sampai semuanya, semua perenangnya dikurangi dengan elemen terkecil ya. Kita lihat di situ ya. Jadi otomatis kalau elemen terkecil dikurangi dengan elemen terkecil hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dikurang tabel awal dikurangi tiap baris dengan elemen terkecil. Nah, ini kita belum menemukan nilai selanjutnya adalah kita tentukan ya elemen terkecil untuk pada tiap kolom ya. Kita lihat di sini. 8 dikurangi 8 ya, dari sini ini kolom itu ke sini ya, ke bawah ya. Ya, jadi 8, 9, 13, 14, kolom yang paling kecil adalah 8. Nah, ini adalah elemen terkecilnya. Kita kurangi berarti 8 kurang 8 adalah 0. Ya, 9 kurang 8 adalah 1. 13 kurang 8 adalah 5, 14 kurang 8 adalah 6. Nah, di sini yang kelompok dada, gaya dada ya, yang terkecil dari sini adalah 12, tapi ada 12 ada 2, yang mana saja kita bisa gunakan ya, ada 2 ya. Jadi 16 kurang 12 4, 12 kurang 12 0, 17 kurang 2 adalah 5, dan 12 kurang 12 adalah 0, artinya sama aja. Gaya kupu-kupu ya, kita cari di sini yang paling rendah adalah angka 5, berarti 5 dikurang 5 adalah 0, 7 kurang 5 adalah 2, 14 kurang 5 adalah 9, dan 18 kurang 5 adalah 13. Yang berikutnya gaya bebas, semuanya terkecil. Kita tulis 0 semua. Oke. Nah, ini kita sudah dapat teknik keduanya. Ya, 0, 4, 0, 0 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Cek optimalitas, tutup semua 0 dengan garis sedikit mungkin. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 0, 0, 0. Kita tutup dengan garis. Di sini ada 0 semua, kita tutup dengan garis. Gitu ya. Nah, di sini ada 0 lagi, kita tutup dengan garis ya. Seperti ini. Ya. Nah, kenapa ini enggak? Karena sudah ditutup dari atas ya. Sudah ditutup dari atas. Sehingga ini enggak gitu ya. Loh, kenapa ini? Karena di sini 0 semua. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita ini belum optimal karena hanya perlu 3 garis, revisi tabel. Kita lakukan tahap berikutnya. Ya, sel tidak tertutup garis. Sel tidak tertutup garis ya, berarti ini ya, yang tidak ditutup garis kan ini nih. 156
2, 9, 13. Itu dikurangi dengan 1. Jadi kita buat tabel berikutnya. 1 kurang 1 adalah 0, 2 kurang 1 adalah 1, 5 kurang 1 adalah 4, ya, 9 kurang 1 adalah 8, 6 kurang 1 adalah 5, 13 kurang 1 adalah 12. Jadi kita buat dulu. Ya, tadi. Ya, yang tidak ditutup garis kita kurangi 1. Ya kan? Nah, ini ya, yang tidak ditutup garis kita kurangi semua dengan angka 1. Semua yang tertutup 2 garis ditambah 1. Ini berarti yang tertutup 2 garis yang mana? Yang 4 ini nih. Kan dilalui 2 garis kan? Ini 4 dengan 0. Berarti ditambah 1. Jadinya 5 dan 1. Ya, terus sel tertutup 1 garis tetap. Ini angka yang tertutup 1 garis. Ya, berarti angkanya kita isi tetap. Ya, 0, di sini 0, ini 0, ini 0, ini 5, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Kita isi. Tetap. Oke. Nah, ini sudah dikatakan optimal. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tahap selanjutnya. Ya. Kita masukin tadi yang tabel tadi ya, yang 0 ini hasil optimal tadi ya. Nah, kita tentukan sekarang dengan tabel awal ya. Kita cari ya di sini kita cari nilai 0 adalah calon penempatan. Pilih baris atau kolom yang hanya memuat 1 buah 0. Alokasi tunggal. Mana yang 1 buah 0? Ini. Nih. Ya, dari gaya kupu-kupu yang 1 0 itu cuma di sini. Perenang 1 dan kupu-kupu. Ya. Oke, terus yang mana lagi? Yang baris kedua. Kalau ini tadi kolom ya, kolom ini yang angka nolnya cuma 1 ada di mana? Di sini, perenang 1 dengan kupu-kupu. Ya. Terus kalau yang di baris, ya, yang di baris, yang 0 mana? Ini, ya kan? Nah, ini baris. Apa? Kita cari baris. Berarti ini yang kita ambil. Berarti ini kita coret nih, karena sudah diambil kan? Ini sudah diambil, kita coret ini. Ya, ini kita coret, ya. Terus yang ini kupu-kupu juga kita coret karena sudah selesai. Terus ini kita coret. Berarti tinggal gaya punggung dan gaya dada. Ya, kita lihat tahap selanjutnya ya. Kita lihat di sini. Ini yang 0 ya. Tadi 0. Ya, dari baris 3 atau perenang 3 yang 0 di sini. Berarti kita sudah menemukan tadi ya secara gamblang kan sebenarnya mudah kita tentukan 55 detik tadi ya untuk perenang 3. Ya, terus yang gaya kupu-kupu yang paling cepat mana? Perenang 1, ya kan? Nah, tapi itu akan sulit kalau banyak ya. Tapi kalau sedikit mungkin bisa mengira-ngira. Tapi kalau banyak kita tetap harus menggunakan model atau metode penugasan. Ya, kita lihat di sini kita sudah dapat ya. Perenang 1 kita bisa coret, gaya bebas kita bisa coret ya. Perenang 3 juga kita bisa coret. Berarti tinggal mencari perenang 2 dan perenang 4, gaya punggung dan gaya dada ya. Sebenarnya sudah ketahuan di sini yang satunya. Ya. Oke. Ya, tinggal ini kan. Nah, ini ada 2 0. Berarti mana yang kita pilih? Apa namanya? Perenang 4 dulu. Perenang 4 ya dengan gaya dada. Berarti perenang 4 dengan gaya dada coret. Berarti nanti perenang 2 dengan gaya punggung. Ya. Nah, sudah dapat ya. Nah, kita sudah bisa menentukan. Berarti perenang 1 gaya kupu-kupu, perenang 2 gaya punggung, perenang 3 gaya bebas, perenang 4 gaya dada. Kita lihat di sini, kita tentukan dengan tabel awal. Ya, kita masukkan detiknya. Ini ditandain ya, kita tandain. Berarti ini detiknya. Nah, ini dimasukkan ke dalam total waktu. Ya, perenang 1 gaya kupu-kupu waktunya 62. Perenang 2 gaya punggung waktunya 67. Perenang 3 waktunya 55. Perenang 4 waktunya gaya dada dengan 69. Total waktu yang dibutuhkan adalah 253 detik. Nah, ini adalah kondisi optimal. Ya, jadi mudah ya cara mengerjakannya, sederhana. Ya, nanti Anda bisa mengerjakan sendiri dengan latihan soal. Ya. Nah, ini latihan soalnya. Ya, jadi kalau tadi adalah waktu, kalau yang di latihan soal ini adalah biaya. Ya, kita lihat di sini ya. Tabel berikut menunjukkan biaya kerja dari tukang untuk membangun rumah. Biaya tukang dan jenis pekerjaan dalam tabel berikut. Pekerjaan pondasi, ya, tukang A mengerjakan 50, ya mungkin 50.000 atau 50 lah, gitu ya, 50 rupiah misalnya. Ya, untuk tukang A mengerjakan dinding 100,
tukang A mengerjakan atap 200, finishing 300. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, dari sini kita bisa lihat ya, tukang A ini paling murah mengerjakan fondasi, gitu kan? Ya. Nah, tukang B ya, kita bisa lihat di sini. Ya, tukang B itu juga ternyata yang paling murah mengerjakan fondasi. Tukang C ternyata juga yang paling murah mengerjakan fondasi. Ya, jadi nanti kita lihat di sini ya. Anda harus mencocokkan sendiri ya menggunakan metode perhitungan. Nah, di sini ada 3 digit NIM akhir. Nah, 3 digit NIM akhir ya seperti biasa, kalau NIM-nya 805 berarti 3 digit terakhir 805 dimasukin. Nah, pertanyaannya kalau 001 bagaimana? Dibalik aja jadi 100 gitu ya. Jadi supaya lebih mudah Andanya. Karena kalau 0001 ya nanti nilainya 00 itu masa iya tukang mengerjakan dinding tidak dibayar, kan nggak mungkin juga ya. Sehingga kalau 001 dibalik aja jadi 100. Misalkan 012 dibalik aja jadi 210 misalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, tentukan penugasan yang terbaik sehingga diperoleh biaya termurah dari tabel ini ya. Terus difoto, kumpulkan dan diupload ke e-learning dalam bentuk PDF maksimal 5 MB dengan diberi nama file, nama Anda, ingat nama Anda ya, nggak usah macam-macam ya, jadi nama Anda, underscore NIM-nya ya supaya bisa langsung ternilai ya dalam bentuk PDF. Ya, ini dikumpulkan sesuai dengan jam perkuliahan, tapi kami berikan waktu toleransi 1 jam setelah jam perkuliahan untuk kendala sinyal dan sebagainya. Ya, tidak ada alasan lain ya. Jadi segera latihan soal dikerjakan supaya Anda paham. Kalau tidak dilatih tidak akan paham dan Anda tidak bisa mengerjakan UTS nanti ya. Oke. Saya rasa cukup ya supaya tidak berpanjang-panjang memakan kuota Anda. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.